Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyudin. Saya dari kelas MA 22 C2 Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan mengenai manajemen produksi modern. Pertama, pendahuluan. Fungsi dan sistem produksi. Secara tradisional, organisasi sebuah perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, umumnya dibagi beberapa fungsi, yaitu fungsi pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi umum. Fungsi pemasaran merupakan fungsi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan permintaan terhadap produk yang dihasilkan atau disediakan oleh perusahaan melalui aktivitas penjualan dan pemasaran. Fungsi produksi atau lazim pula disebut fungsi operasi merupakan fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas pengubahan dan pengolahan sumber daya produksi set of input menjadi keluar output barang atau jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Fungsi keuangan merupakan fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk mencari dan yang dibutuhkan dan selanjutnya mengatur penggunaan dan itu untuk membiayai kegiatan perusahaan sehingga perusahaan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, fungsi administrasi umum dan personalia diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan segala aktivitas untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan, utilitas financial, serta melengkapi perusahaan dengan sumber daya manusia. Bentuk umum fungsi produksi. Di sini ada beberapa bentuk umum fungsi produksi, yaitu dari proses langsung ke keluaran. Keluaran ada barang, jasa, informasi dari situ laju ke umpan balik, informasi produksi, terus ke masukan. Masukan ada bahan, tenaga kerja, modal, keahlian, energi, dan informasi. Dan itu berputar terus menerus. Konsep dasar. Pertama, proses manajemen. Kedua, misi pokok organisasi dan perusahaan. Ketiga, tujuan. Keempat, target. Pertama, proses manajemen. Proses manajemen ini berkaitan dengan sejumlah aktivitas yang perlu diambil dalam usaha menentukan A. Sistem nilai dan tujuan. B. Struktur organisasi. C. Desain. D. Perencanaan. E. Pengendalian atas operasi sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Dihubungkan dengan hal-hal tersebut, perilaku organisasi, misalnya antisipasi terhadap masalah yang berhubungan dengan manusia, tidaklah bersifat kebetulan atau acak, melainkan dimotivasi oleh usaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia dalam kedudukan sebagai konsumen atau penggunaan keluaran. Dikaitkan dengan tujuan menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut, menyebabkan adanya beberapa hal yang perlu didefinisikan, yaitu misi pokok organisasi, tujuan, dan target organisasi produksi yang bersangkutan. Kedua, misi pokok organisasi atau perusahaan. Misi pokok organisasi atau perusahaan biasanya diturunkan dari visi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Misi pada dasarnya menunjukkan alasan-alasan mengenai pendirian atau pembentukan suatu organisasi. Suatu organisasi atau perusahaan didirikan dengan maksud untuk memproduksi atau menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh penggunaan keluaran yang menjadi pelanggan perspektifnya dengan memuaskan. Pada umumnya, setiap organisasi atau perusahaan yang didirikan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada pihak pemangku kepentingan, stakeholders, organisasi yang pada umumnya mencakup pihak-pihak berikut. A. Pemilik perusahaan, shareholder. B. Manajemen dan karyawan perusahaan. C. Pelanggan perusahaan. D. Masyarakat. E. Pemerintah. F. Lembaga keuangan, kreditor, dan pemodal. Pemangku kepentingan ini harus mendapatkan perhatian dari manajemen. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan berada dalam pangkuan mereka atau di bawah kendali kekuasaan pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, tujuan. Dalam usaha sebuah organisasi atau perusahaan menjalankan misi pokoknya,
organisasi atau perusahaan yang bersangkutan harus pula merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Perusahaan swasta misalnya, pada umumnya mempunyai tujuan yang merelasikan sejumlah tertentu kembalian atas investasi atau atas modal yang diinvestasikan. Return on investment or on invested capital, pertumbuhan, kelangsungan hidup, reputasi, serta pelanggan yang loyal. Akan tetapi, organisasi nirlaba, misalnya pendidikan tinggi, umumnya memiliki rumusan tujuan seperti menurunkan keluaran yang berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan siap terap dan siap latih. Dapat mengakses dunia kerja paling tidak 2 tahun sesudah tamat, menjadi perguruan tinggi terkemuka, dan turut serta dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang keempat, target. Dalam keputusan manajemen, target lazim disinonimkan dengan goals, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sasaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 disebutkan bahwa target adalah sasaran yang telah ditentukan untuk dicapai. Sejalan dengan itu, target merupakan pendefinisian secara spesifik tujuan yang akan dicapai. Dervitius 1984 menyatakan bahwa tujuan objektif menjalankan arahan yang diharapkan dituju dalam menjalankan aktivitas. Sedangkan secara target adalah ukuran untuk menyatakan seberapa jauh kemajuan yang dicapai dalam arahan yang telah didefinisikan selama jangka waktu tertentu. Penentuan target selama beberapa tahun mendatang yang didasarkan atas tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan ekuivalen dengan rencana strategis jangka panjang atau arah pertumbuhan dan pengembangan di masa yang akan datang. Target selalu dinyatakan dalam satuan yang terukur sehingga mudah dievaluasi dalam diukur derajat pencapaiannya. Manajemen operasional, penamaan dan perkembangannya. Manajemen operasional memiliki beberapa penamaan, yaitu manajemen pabrik atau manufaktur manajemen. Terus manajemen produksi atau production management, dan manajemen operasional atau operational management. Menurut Adam dan Albert, tahun 1992, manajemen pabrik lahir bersamaan dengan lahirnya revolusi industri di Inggris, yang diawali oleh penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1763, yang kemudian dipatenkan sekira tahun 1785. Isi dan arahan revolusi industri dimaksud dipicu oleh pemikiran Adam Smith, terutama tentang spesialis asas pembagian kerja dan efisiensi ekonomi. Manajemen pabrik diperlukan karena revolusi industri telah menggeser teknik pengolahan manual atau kerja tangan hand-making production system menjadi kerja mesin atau machine-made production system. Mekanisasi sistem produksi yang diawali oleh pemakaian mesin uap di pabrik telah mengubah sistem produksi pesanan make to order menjadi produksi massal untuk memenuhi permintaan yang luas make to stock, serta dari produksi satuan menjadi produksi massal. Manajemen operasional manajemen lahir sejak 1970-an hingga sekarang. Sasaran yang hendak dicapai manajemen operasional ialah mewujudkan efisiensi ekonomi, cost minimization dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Kualitas yang tinggi, high quality, dapat diserahkan ke pasar dalam waktu yang cepat, speed of delivery, dan peralatan produksi dapat dengan segera dialihkan untuk mengerjakan produk lainnya, fleksibel. Dengan demikian, manajemen operasional secara mendasar berbeda dengan manajemen pabrik dan manajemen produksi. Manajemen operasional mengkaji produksi barang dan jasa. Manajemen pabrik dan manajemen produksi selalu membicarakan produksi barang.
Tetapi manajemen operasional sudah mengkaji produksi barang dan jasa. Di samping itu, orientasi manajemen operasional sudah semakin luas dan lazim disebut memiliki orientasi pada biaya, mutu, kecepatan, penyerahan, dan valuation proses. Kice DF Orientation. Kepeloporan Jepang di bidang modernisasi manajemen produksi dipimpin oleh Toyota yang menekankan proses pada usaha menghasilkan produk yang bermutu sesuai pengharapan konsumen. Perwujudan kualitas adalah tanggung jawab semua personil, jabatan, dan proses. Dengan demikian, tanggung jawab atas mutu bergeser dari para inspektur mutu kepada segenap personil perusahaan. Manajemen operasional, pengertian dan ruang lingkup. Secara harfiah, manajemen operasional terbangun dari dua kata, yaitu manajemen dan operasional. Manajemen memiliki dua makna, yaitu manajemen sebagai posisi dan manajemen sebagai proses. Menurut Rosenberg tahun 1993 dan Adam tahun 1982, sebagai posisi, manajemen memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisasian, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiatif awal suatu tindakan yang akan menguntungkan organisasi atau perusahaan. Sebaliknya, sebagai proses, manajemen bermakna sebagai fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pengordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis atau jasa. Selanjutnya, menurut Rosenberg tahun 1993, operasional yang kemudian diterjemahkan operasi atau operasional merupakan suatu proses atau tindakan tertentu yang menjadi unsur dari sejumlah kegiatan untuk membuat suatu produk. Operation, jamak dari operation, menunjukkan jumlah semua kegiatan atau proses yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Beberapa unsur utama manajemen operasional. Pertama, manajemen operasional adalah sebuah proses manajemen sehingga kegiatan berawal dari aktivitas perencanaan dan berakhir pada aktivitas pengendalian. Kedua, manajemen operasional mengkaji kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran tertentu, baik barang maupun jasa. Ketiga, manajemen operasional bertujuan untuk memberikan nilai tambahan atau manfaat yang lebih besar kepada organisasi atau perusahaan. Keempat, manajemen operasional adalah sebuah sistem yang terbangun dari subsistem masukan, proses pengolahan, dan keluaran. Beberapa kejadian historis dalam manajemen operasional. Di sini ada beberapa kejadian historis. Nomor satu, konsep penemuan dan pemakaian mesin uap tahun 1769. Penemuan James Watt. Kedua, spesialis dan efisiensi ekonomi tahun 1776. Adam Smith. Ketiga, komponen yang dapat dipakaikan tahun 1790. Eli Whitney. Keempat, pembagian kerja berdasarkan keahlian tahun 1832. Charles Babbage. Kelima, dasar-dasar manajemen ilmiah tahun 1911. Frederick W. Taylor. Nomor 6, studi waktu dan gerak tahun 1911. Frank dan Lillian Gilbert. Nomor 7, bagan penjadwalan aktivitas tahun 1912. Henry L. Gantt. Nomor 8, perakitan dengan ban berjalan ditemukan tahun 1913 oleh Henry Ford. Nomor 9, studi Hawthorne tentang pemberdayaan SDM tahun 1930 oleh Elton Mayo. Nomor 10, teori motivasi
dari tahun 1940-an oleh Abraham Maslow, tahun 1950-an oleh Friedrich Hebel, tahun 1960-an oleh Douglas MacGregor. 11 teori dan aplikasi program linear, tahun 1947 oleh Georg Dantzig. 12 komputer digital oleh Smith, tahun 1951 oleh Remington Rand. 13 simulasi teori antrean dan keputusan Ford dan CVM, tahun 1950-an oleh kelompok OR. 14 teori pengendalian sediaan dependent MRV, tahun 1960-an oleh Joseph Orlik IBM. 15 Just in Time JIT, tahun 1980-an oleh Taiko Ohno Toyota. 16 Manajemen Mutu Terpadu TKM oleh tahun 1980-an oleh W. Edward Deming, Joseph Deming dan Joseph Juran. 17 Strategi dan Operasi ditemukan tahun 1980-an oleh Wickham Skinner, dan Robert Hayes. 18 Rekayasa ulang proses bisnis tahun 1990-an oleh James Champy. 19 Perekrutan informasi secara elektronik EDA tahun 1970-an oleh beberapa individu dan departemen Tim Berners-Lee. 20 Computer Integration Manufacture CEM oleh Tim Berners-Lee. 21 Internet World Wide Web WWW tahun 1980-an berbagai perusahaan dan negara. Ditemukan oleh berbagai perusahaan dan negara. Selanjutnya ada World Wide Markets and Operational Supply Chain Management Electronic Commerce MASS Customation. Itu ditemukan pada tahun 1950-an juga dan ditemukan oleh berbagai perusahaan dan negara. Selanjutnya, kriteria kinerja manajemen operasional. Proses produksi untuk menghasilkan keluaran baik produk barang maupun jasa mempunyai beberapa bentuk. Pada usaha manufaktur atau pabrikasi, proses menghasilkan keluaran adalah melalui pengolahan dan penyempurnaan bentuk atau kegunaan berbagai masukan to create from utility. Contoh klasik yang lazim dikemukakan misalnya permintaan kapas menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain, dan kain diolah menjadi aneka macam konveksi. Misalnya baju, celana, kain gorden, taplak meja, kain batik, dan sebagainya. Usaha toko eceran menjalankan proses pertukaran dan menghasilkan keluaran berupa alih milik atas sesuatu. Possession utility. Melalui kegiatan jual beli, uang dari pembelian beralih menjadi milik penjual, dan pada saat yang sama barang atau jasa beralih menjadi milik pembeli. Selanjutnya, pada usaha transportasi ada terciptanya kegunaan tempat place utility atas komoditas atau produk karena pengangkutan memindahkan barang dari tempat di mana kegunaan marginal utility rendah ke tempat di mana kegunaan marginalnya tinggi. Transportasi dapat berlangsung secara berkesinambungan antara dua atau beberapa tempat selama antara tempat itu terdapat perbedaan nilai yang melebihi biaya atau tarif angkut. Rangkuman. Di sini udah dirangkum, kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah masukan dalam proses dengan memakai metode tertentu untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan sebelumnya, baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan produksi ini dikaji dalam manajemen yang spesifik yang dikenal dengan sebutan manajemen operasional. Operasional manajemen. Sebelum manajemen operasional dikenal pula manajemen pabrik, manufaktur manajemen, dan manajemen produksi, production management. Secara sepintas, semuanya dipakai untuk menjelaskan kegiatan produksi.
Namun demikian, manajemen pabrik dan manajemen produksi melulu membicarakan produksi barang dan belum menaruh perhatian pada produksi jasa. Orientasi juga masih terbatas, di mana manajemen pabrik hanya memberikan tekanan pada efisiensi ekonomi melalui pembagian kerja berbasis spesialis, cost management oriented, dan manajemen produksi berorientasi pada minimisasi biaya dan kualitas keluaran, (KNC oriented), High Quality and Cost Minimization oriented. Sebaiknya manajemen operasional mengkaji produk, barang, dan jasa, dan orientasinya semakin banyak, yaitu KCDF orientation, High Quality Cost Minimization, Speed of Delivery, and Flexibility orientation, untuk mengukur kinerja operasi suatu sistem produksi. Lebih dahulu kita harus mengetahui tipe proses produksi, indikator kinerja, dan metode pengukuran yang sesuai. KCDF ini dalam perkembangannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.